Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama kami di podcast kelompok 17 dengan tema yang berbeda dari sebelumnya. Wah, tema apa yang kita bawakan kali ini? Kali ini kita akan membawakan tema pelaksanaan mobilitas pada masa pandemi. Nah, tapi sebelum itu kita akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalan, aku Carolus Yusya dari kelas 11 MIPA 3 absen 7. Aku Samuel Putro Yubowo dari kelas 11 IPS 3 nomor absen 22. Aku Gregorius Oliver dari kelas 11 MIPA 3 absen nomor 13. Aku Godeli Fajlita dari kelas 11 MIPA 1. Kalian tahu gak mobilitas itu apa? Apa itu memangnya? Mobilitas merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan. Mobilitas yang berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis memiliki arti bergerak. Jadi, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari satu lapisan ke lapisan yang lain. Perubahan dalam mobilitas ditandai oleh perubahan struktur sosial yang meliputi hubungan antar individu dalam kelompok dan antara individu dengan kelompok. Mobilitas penduduk dan tenaga kerja merupakan bagian dari proses pembangunan secara keseluruhan. Mobilitas telah menjadi penyebab dan penerima dampak dari perubahan dalam struktur ekonomi dan sosial suatu daerah. Proses pembangunan tidak akan terjadi tanpa adanya mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Oh, begitu. Iya, dan selain itu untuk melakukan mobilitas dalam masyarakat pun juga memerlukan transportasi agar bisa terjadi semakin lancar. Iya, pada sejarah pun juga ada cerita tentang Sun Yat-sen yang menjadi orang yang paling diburu oleh King, hingga harus melarikan diri ke beberapa negara. Sun Yat-sen diakui secara luas sebagai bapak bangsa Cina modern, baik di Cina daratan maupun Taiwan. Nasionalisme Cina tersulut setelah rakyat kecewa terhadap penguasa Manchu yang dinilai bukan dinasti keturunan Cina. Kebencian itu semakin memuncak setelah bangsa Inggris mengungguli pasukan kaisar dalam Perang Sandu tahun 1842. Dan mobilitas Cina dari dulu hingga sekarang mengalami peningkatan secara baik, sehingga mengirimkan barang-barang hingga ke luar negeri. Cina disebut negara pengekspor terbanyak, maka dari itu status mobilitas Cina sangatlah baik. Perkembangan Cina sangat pesat sehingga menciptakan CRH, yaitu kereta tercepat. CRH adalah salah satu unggulan transportasi bagi masyarakat Cina. Contoh produk-produk yang masuk ke Indonesia yang sering kita jumpai adalah elektronik. Sebagian besar Cina yang mengimpor dan ada besi dan baja, kendaraan dan bagiannya, semua itu berkat kemajuan bangsa Cina pada masa Sun Yat-sen. Dan zaman sekarang, kendaraan pribadi memang masih sering digunakan, apalagi pada masa pandemi seperti ini. Tapi, bagi sebagian orang yang tidak memiliki kendaraan umum merupakan salah satu alat transportasi yang sangat menguntungkan untuk digunakan, seperti ojek online, baik motor ataupun mobil, BST, KRL, MRT, dan sebagainya. Tapi, kalau mau yang praktis, memang ojek online merupakan salah satu jawabannya. Salah satu platform ojek online adalah Grab. Berikut adalah tata cara atau prosedur menggunakan aplikasi Grab untuk memesan Grab Bike. How to use Grab application. There are some items needed when we want to order from Grab as cell phone and Grab application. The steps are: 1. Open the Grab application, or if you don't have it,
You can download it first on your cell phone. 2. Select the Grab symbol. 3. Enter the pickup location and destination location. 4. Select the method of paying the tariff using cash or e-wallet, then press continue. 5. Wait for the driver to be automatically selected via the app. When the driver has been found, you can contact the driver or wait a while for the driver to contact you. 6. Wait for the Grab bike driver to pick you up at the location you entered earlier. Grab merupakan ojek online yang menggunakan motor. Motor memiliki bagian-bagian yang bekerja, salah satunya adalah mesin. Mesin ini bekerja dalam 4 tahapan atau 4 langkah piston, yaitu langkah pemasukan atau hisap, kompresi, usaha atau ekspansi, dan buang. Mesin ini bekerja dan akan menghidupkan motor tersebut berjalan. Motor jika digunakan untuk berkendara akan membuat bagian mesin tersebut panas, yang nantinya juga akan mengeluarkan gas karbon dioksida dari knalpot. Knalpot ini akan ikut jadi panas juga, dan hal ini termasuk dalam perpindahan kalor, yaitu konduksi, yang adalah perpindahan kalor dengan zat antara tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat. Kalor sendiri adalah energi yang berpindah atau mengalir dari suhu lebih tinggi ke suhu lebih rendah untuk mencapai keseimbangan termal. Nah, meskipun kita dalam mobilitas memerlukan transportasi agar semakin lancar, namun kita juga memiliki alam yang harus dijaga pula. Salah satunya untuk menghindari hujan asam. Kita bisa melakukannya dengan mengurangi pemakaian kendaraan pribadi, memaksimalkan penggunaan kendaraan umum, dan berjalan kaki. Tak hanya mengurangi polusi, jalan kaki juga dapat mempersehat hidup kita, karena jalan kaki dan lari merupakan olahraga yang membuat tubuh kita bergerak semua. Tapi lari dan jalan itu ada perbedaannya nggak sih? Jalan kaki tak sama dengan lari. Kedua hal ini memiliki perbedaan, yakni terdapat pada jejakan kakinya. Jalan berarti gerak perpindahan tubuh dari satu posisi ke posisi lainnya dengan melangkahkan kaki secara bergantian dan kaki masih menjejak tanah. Sedangkan lari adalah langkah kaki dengan cepat yang pada setiap langkahnya kedua kaki tidak menjejak ke tanah. Pada saat kita bergerak, tubuh kita melakukan sistem koordinasi yang terdiri dari sistem saraf, sel saraf, dan alat indera. Sistem koordinasi ini berperan untuk memerintahkan dari sistem saraf, sel saraf, dan alat indera. Sistem koordinasi ini berperan untuk memerintahkan setiap organ untuk dapat bekerja sama, mendukung fungsi tubuh agar bekerja dengan baik. Gangguan yang dapat kita alami pada sistem koordinasi seperti neuritis, gagal otak, dan Alzheimer. Kita bisa sedikit meringankan penyakit-penyakit tersebut pada sistem saraf dengan menggunakan zat psikotropika yang merupakan zat atau obat, bukan narkotika. Jenis-jenis zat psikotropika ada 4, yaitu obat anti psikosis, obat anti ansietas, obat anti depresi, dan obat psikotigenik. Oh, jadi seperti itu. Berbicara soal hobi nih, akhir-akhir ini aku suka sekali untuk membaca buku, apalagi buku cerita rakyat. Entah untuk mengisi waktu luang ataupun belajar bahasa-bahasa baru. Nah, terakhir ini aku sedang membaca kisah berjudul Legenda Sangkuriang, Tangkuban Perahu dalam bahasa Jawa. Kira-kira ringkasan ceritanya seperti ini. Jaman biyen, ana wedok ayu jenenge Dayang Sumbi.
Dheweke duwe putra lanang sing jenenge Sangkuriang. Ing sawijining dina, Sangkuriang nabrak asu kewan ibune sing jenenge Tumang. Sangkuriang ora ngerti yen asu iku minangka titisan dewa lan uga bapake. Dayang Sumbi nesu lan kuciwa nalika krungu critane kuwi mau. Sawise kadadenan iku mau, Dayang Sumbi getun karo awake dhewe. Bar pirang-pirang taun ngumbara, Sangkuriang pengen bali ning negarane. Ing kono, dheweke ketemu karo bocah wadon ayu sing ora liya ya Dayang Sumbi, ibune dhewe. Amarga pamuda iku tampan, Dayang Sumbi kesengsem banget karo dheweke. Dayang Sumbi kaget nalika ndeleng bekas luka ing sirahe calon garwane iku. Lan sing selanjutnya, sing nomor 2, Dayang Sumbi njaluk Sangkuriang mau gawe prau sing gedhe kanggo nyebrang kali. Nalika ndelengne werna abang ing sisih wetan kutha, Sangkuriang terus mikir yen bengi iku wis esuk. Nah, dari ringkasan cerita tersebut, aku bisa mendapatkan pesan atau amanat untuk kehidupan kita. Seperti bahwa kita harus terus menghormati dan menghargai orang tua, harus pintar mengendalikan emosi, dan selalu berpikir sebelum bertindak. Selain baca buku, aku juga melihat banyak orang di masa pandemi seperti ini. Mereka memilih untuk membeli tanaman dan mengoleksinya. Katanya biar ada kegiatan saja di masa pandemi. Tanaman bisa tumbuh dengan sehat dikarenakan itu semua terjadi gara-gara pH tanaman dijaga dengan baik. Dan begitu juga dengan pH tanah. Pada lahan pertanian harus disesuaikan dengan pH tanamannya. Untuk menjaga pH-nya agar tetap sama, diperlukan pupuk agar tidak terlalu asam atau basa. Biasanya para petani menggunakan senyawa NH4 2SO4 untuk menurunkan pH tanah garam. NH4 2SO4 berasal dari H2SO4 atau asam kuat dan NH4OH atau basa lemah. Cuma itu tahu, ibuku sekarang juga sedang suka boneka rajut karena melihat video-video di YouTube. Kerajinan yang sudah diselesaikan oleh ibuku ia jualkan melalui sosial media yang ia punya. Awalnya ia membuat rancangan boneka tersebut lalu menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan seperti benang-benang bekas karena ia ingin memanfaatkan limbah yang masih berguna di sekitarnya. Tahap selanjutnya yaitu beliau membuat boneka sesuai dengan rancangan yang sudah dibuat tadi lalu. Setelah selesai aku membantunya untuk finishing. Wow, keren sekali ya ibumu. Di masa yang mobilitasnya sedang berkembang, kita juga berinteraksi dengan banyak orang, sehingga tak jarang kita melihat banyak perkumpulan orang-orang, entah untuk sekedar nongkrong atau berdiskusi. Tetapi tetap yang namanya manusia, kita juga harus pintar-pintar memilih lingkungan yang tepat untuk beradaptasi dan berinteraksi. Beradaptasi dengan berbagai macam latar belakang, kita harus menghargai perbedaan yang ada, karena dengan kita menghargai dan menghormati orang lain, maka hal itu akan berbalik kepada kita. Dengan sikap yang sopan dan berkenan untuk orang lain, kita bisa mengikuti adaptasi di dunia modern dengan membawa pribadi yang baik dan nantinya dapat berguna bagi sesama. Betul sekali itu. Tapi sepertinya kita harus selesai sampai di sini dulu. Benar sekali teman-teman. Sekian podcast dari kelompok 17. Terima kasih telah mendengarkan kami. Sampai jumpa di lain kesempatan.